Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Firdaus dari Manajemen Rakayasa Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penggunaan energi, kenyamanan pencahayaan, dan beban pendingin di rumah tipe 56. Pertama-tama, kita akan melihat dana rumah dari rumah tipe 56 ini. Terdapat dua lantai, yaitu lantai 1 dan lantai 2 dengan rumah yang menghadap ke arah barat daya. Yang di samping kanan, kiri, dan belakang rumah tersebut berhimpitan dengan rumah orang-orang yang lain, dikarenakan rumah tipe 56 ini berada di tengah-tengah perumahan. Seperti yang tertera di sini, yaitu besar biaya penggunaan energi dalam 1 bulan yang mencapai Rp821.570. Hasil ini dapat dikalkulasikan dengan cara beli semua barang-barang elektronik, kemudian mengalihkan jumlah wattnya dengan durasi jam per hari. Kemudian setelah diketahui total watt, diubah menjadi kWh dan dikalikan dengan 1.200 dengan hasil Rp821.570. Dari data yang kita ambil tadi, dapat disimpulkan bahwa konsumsi energi paling besar adalah di kitchen appliance dengan 36%, sedangkan AC 29%, dan other 29%, dan kemudian yang terakhir lighting 13%. Jika kita estimasikan lagi penggunaan energi dalam 1 bulan, dapat ditemukan sekitar Rp588.650, yang selisihnya hampir sebesar Rp232.000. Kemudian kita menginjak ke artificial lighting, yaitu pengukuran cahaya buatan yang bukan berasal dari sumber alami atau matahari, melainkan berasal dari lampu listrik. Berikut terlampir tabel SNI tingkat pencahayaan rumah tinggal. Kemudian di sini terdapat letak lampu-lampu artificial light di lantai 1 dan lantai 2 yang kira-kira terdapat 15 lampu. Artificial lighting dapat ditemukan H-nya dengan cara W dikali FSA dan CLF. Kemudian kita menghitung menggunakan lux meter yang akan dicari rata-rata tingkat cahaya. Kemudian di sini ada cahaya rata-rata tingkat cahaya di salon ada 39 dengan H 9,75. Kemudian di ruang tamu terdapat rata-rata cahaya 23 dengan H 11,5. Kemudian di dapur terdapat rata-rata cahaya 5,25 dengan H 3,9375. Kemudian di kamar mandi terdapat rata-rata cahaya 14,75 dengan H 59. Kemudian di ruang keluarga terdapat rata-rata cahaya 21,75 dengan H 174. Kemudian di kamar tidur depan terdapat 19,15 rata-rata cahaya dengan Q 60,6416. Kemudian kamar tidur belakang dengan rata-rata cahaya 18,5 dengan Q 37. Kemudian di teras dengan rata-rata cahaya 6,25 dengan Q 0,52. Kemudian di kamar tidur atas terdapat tingkat cahaya 18,25, kemudian Q 36,5. Kemudian ada di gudang, yaitu dengan rata-rata cahaya 14,25 dengan Q 2,375. Kemudian di toilet atas terdapat rata-rata cahaya 15,75 dengan Q 8,375. Kemudian di balkon terdapat rata-rata cahaya 8 dan Q 17,333. Kemudian di ruang kosong terdapat
rata-rata cahaya 25,5 dengan Hi 8,499. Kemudian di garasi juga terdapat rata-rata 9 cahaya dan Hi sebesar 18. Kemudian kesimpulan dari artificial lighting, ternyata tidak ada ruangan di dalam rumah yang memenuhi tingkat pencahayaan sesuai dengan ketentuan SNI rumah tinggal. Kita menginjak ke daylighting, yaitu pengukuran cahaya alami atau sinar matahari yang memasuki rumah. Terdapat 3 ruangan tertutup yang terkena daylighting, yaitu ruang tamu, kedua salon, dan ketiga ruang kosong. Letak daylighting seperti pada gambar di sini, di lantai 1 dan lantai 2. Kemudian daylighting di ruang tamu rata-rata in adalah 27,3. Kemudian untuk mencari DF, kita memasukkan rumus E in per E out dikali 100%. Dengan hasil DF di ruang tamu adalah 2,73%. Kemudian di salon terdapat rata-rata 23 nilai in, kemudian dihasilkan DF sebesar 23%. Kemudian untuk ruang kosong, rata-rata in yang terdeteksi 107,33, kemudian dengan DF sebesar 10,733%. Untuk perhitungan cooling load, kita menggunakan kamar tidur depan sebagai ruangan yang akan dihitung. Cooling load terdapat beberapa bagian, yaitu lighting, appliance, human application, building, dan building envelope yang kita akan hitung satu persatu. Pertama-tama, kita akan menghitung building envelope untuk cooling load. Dalam building envelope terdapat beberapa faktor, yaitu wall, floor, roof, dan ceiling. Untuk wall, kita mendapatkan data dari tabel yang tersedia sehingga diketahui U sebesar 1,84. Kemudian untuk luas penampang yaitu 12 meter per kubik. Kemudian untuk CLTD-nya 0 dikarenakan 4 sisi ruangan berhimpitan dengan ruangan yang lain. Kemudian rumus yang kita pakai untuk mencari Hi yaitu Hi wall sama dengan U dikali A dikali CLTD wall yang sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah floor. Floor didapatkan U senilai 0,63 dengan CLTD suhu luar dengan suhu ruangan yang sebesar 80 Kelvin. Kemudian dimasukkan ke rumus Hi floor sama dengan U kali A kali CLTD floor yang didapatkan sebesar 60,48 watt. Untuk yang ketiga, roof atau genteng, yaitu type layer-nya kita dapat lihat di tabel yang tersedia dengan U yang sudah diketahui ini 0,232 dengan luas penampangnya 88,2 meter kubik dengan CLTD seperti yang di floor itu sebesar 8 Kelvin. Kemudian data-data tersebut dimasukkan ke Hi roof yaitu U dikali A dikali CLTD roof sehingga dapatkan hasil 163,69 watt. Kemudian yang keempat adalah ceiling. Dengan U yang kita dapat adalah 1,19 dengan luas penampangnya 12 meter persegi dengan CLTD 0 karena berada di lantai 1 dan tidak ada langsung berhubungan dengan genteng. Dengan Hi ceiling sama dengan U kali A kali CLTD ceiling sama dengan 0 watt. Kemudian menginjak ke lighting, yaitu jumlah lampu di ruangan terdapat 1 sebesar 4 watt. Kemudian dimasukkan ke rumus Hi sama dengan W kali FSA kali CLF yang diketahui sebesar 60,6416. Untuk infiltration air,
kita mencari delta T, yaitu rata-rata perbandingan suhu luar dan suhu ruangan, yaitu 8 Kelvin. Kemudian dengan ACH 3,4 amperes, kemudian V 36 meter kubik. Kemudian dimasukkan ke Hi sama dengan ACH kali V kali 1000 per 3600. Dengan hasil yang didapatkan 34 watt. Kemudian untuk appliance yang berada di ruangan terdapat TV 43,2 watt dan laptop 300 watt. Kemudian kita lanjutkan ke human occupation. Terdapat 2 Hi yang harus kita cari, yaitu Hi sensible dan Hi latent. Sehingga Ki total yang kita dapat adalah 1120,3116. Kemudian jika diberikan AC sebesar 400 watt, yang kita dapatkan W dari AC adalah 1000,308 watt. Jadi kesimpulannya, jika terdapat AC tersebut, sangatlah layak untuk diberikan AC di ruangan tersebut karena nilai WAC lebih besar daripada nilai Ki total yang di cooling load tadi. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.